Kamu tidak harus berhenti merokok, tapi pasti sangat berharga kalau kamu tahu caranya, ya kan? Karena kebanyakan perokok tidak bisa berhenti seumur hidup. Aku tidak pernah akan menukar kebebasan yang aku dapat ini dengan semua uang di dunia. Ini video pertama dari pengalamanku bagaimana aku bisa berhenti sebagai perokok berat yang merokok sampai 30 batang sehari selama lebih dari 15 tahun dari hidupku. Aku langsung kasih tahu kamu, tidak ada obat ajaib untuk berhenti. Dan kalau pakai vape, itu tetap candu dan bukan bebas. Kalau begitu gampang, semua orang pasti bisa berhenti kapan saja. Tapi ternyata tidak semudah itu. Yang sudah merokok cukup lama pasti sudah tahu. Aku mulai merokok sejak aku kecil. Orang tuaku selalu kasih tahu aku kalau merokok itu tidak bagus. Tapi itu tidak menghentikanku untuk mencobanya. Saat itu menurutku itu terlihat keren dan aku juga mau menghembuskan asap dari mulutku seperti teman-temanku. Hampir tidak mungkin untuk tidak mulai karena banyak temanku juga melakukannya dan fakta kalau itu dilarang membuatnya lebih menarik lagi. Kalau cewek aku dengar utamanya mulai karena itu membuat mereka terlihat lebih dewasa dan ini juga salah satu alasan kenapa aku mulai. Waktu masih muda aku belum punya efek negatif apapun dari merokok. Tidak ada sakit apa-apa dan aku juga tidak tahu kecanduan itu apa. Mungkin kadang ada rasa sakit sedikit di pagi kalau habis malam mingguan sama teman dan merokok terlalu banyak sambil minum. Selain itu cuma ada sedikit lendir di tenggorokan, paling cuma sekali per hari pas bangun. Bagaimana mau jelasin kepada orang muda merokok itu tidak bagus kalau kita belum merasakan efek negatifnya? Aku selalu bilang, ya aku tahu merokok itu tidak bagus, tapi aku baik-baik saja. Negatifnya cuma sedikit dan aku bisa hidup dengan ini. Kalau ada yang suruh aku untuk berhenti, aku cuma pikir, diam. Sebagai perokok, aku gak suka disuruh untuk berhenti dan juga gak mau dengar efek negatifnya untuk kesehatan karena aku sudah tahu itu semua. Aku selalu akan bilang seperti ini, aku kenal seorang, nenek dari temanku, dia merokok sampai umur 90 dan dia masih hidup. Siapa bilang aku gak bisa begitu juga? Dan ada temanku yang bisa berhenti merokok, dia berhenti begitu saja tanpa masalah. Aku juga bisa kalau aku mau. Saat itu aku belum tahu berhenti itu cuma gampang untuk orang-orang atau kategori perokok yang belum merokok cukup lama atau banyak seperti casual smoker atau party smoker dan bagaimana berhenti akan menjadi semakin sulit tergantung tahap dan kategorinya di mana aku sedang berada. Kalau kamu kategori yang mana? Kalau kamu perokok atau kenal seorang perokok, aku punya sesuatu yang berguna untukmu. Tapi sebelumnya, kita cari tahu dulu kamu kategori perokok yang mana. Susah dipercaya, aku dulu tertangkap dalam ini kalau aku pikir kembali. Ini video kedua dari ceritaku bagaimana aku bisa berhenti sebagai perokok berat. Saat aku masih merokok, aku selalu pikir aku akan bisa berhenti kapan saja aku mau, cuma dengan tekad dan disiplin. Sampai aku coba dan sadar itu tidak semudah aku pikir. Dari pengalamanku yang aku sudah beritahu dalam video sebelumnya di profilku, apakah kamu masih bisa berhenti dengan mudah itu tergantung tahapnya di mana kamu berada saat ini karena ada tahap dan kategori perokok yang berbeda. Yang nomor 1 aku panggil casual smoker atau party smoker. Dia terkadang merokok satu batang sama teman atau shisha, vape, dan rokok elektronik. Dia konsumsi nikotin cuma di weekend atau di party sesekali. 2. Perokok entry level. Konsumsi rokoknya sudah meningkat, tapi masih sedikit, maksimal beberapa batang dalam sehari, dan tidak harus setiap hari juga. 3. Perokok reguler atau normal. Ini adalah orang yang sudah merokok setiap hari, sampai hampir 1 pak per hari, dan dia merokok setiap beberapa jam kalau ada break, mungkin habis makan, sambil ngopi, dan situasi seperti itu. 4. Perokok berat yang konsumsinya sudah lebih dari 1 pak per hari. Situasi dan momen di mana dia merokok sudah bertambah kalau dibandingkan dengan perokok normal. Bisa sambil scroll HP, sambil baca, sambil berkendara, saat menunggu, bahkan saat di kamar mandi. Kategori 1 dan 2, casual and party smoker dan perokok entry level masih bisa berhenti dengan tekad saja karena di tahap ini kita belum benar candu nikotin. Kecanduan itu bertumbuh dengan pelan, tergantung berapa banyak yang dikonsumsi dan awalnya aku belum bisa merasakannya sama sekali. Saat aku masuk kategori 3 dan 4, aku sudah tidak lagi bisa berhenti dengan mudah. Tentu kalau kita paksa dengan tekad dan disiplin, semua orang pasti bisa berhenti. Tapi biasanya cuma untuk sementara. Sementara itu bisa berarti beberapa bulan, bahkan beberapa tahun.
Hari yang aku sudah berhenti semakin bertambah, tapi akhirnya aku selalu mengalami hal yang sama. Cukup satu momen di mana aku sedang lelah. Cukup satu kejadian dalam hidupku dan aku akan bilang, ya sudah, satu aja dan kembali ke nol. Aku sudah melewati ini berkali-kali dan pada satu titik aku sudah kehilangan semua harapan aku akan bisa berhenti. Dan aku pikir aku harus merokok seumur hidup. Bagaimana aku bisa bebas dan bagaimana berfungsi siklus kecanduan nikotin ini? Apa itu kecanduan dan apakah perokok bisa disebut pecandu? Aku mulai merokok sejak kecil sampai aku dewasa dan tidak mau bayangin apa akan terjadi kalau aku tidak berhenti. Ini video ketiga dari pengalamanku bagaimana aku bisa berhasil. Sebelum aku bisa lepas, aku harus paham dulu bagaimana berfungsi siklus kecanduan nikotin. Aku bandingkan satu hari dari seorang perokok dengan seorang yang tidak merokok. Keduanya bangun di pagi, gosok gigi, mandi, terus sarapan. Tapi sekarang sudah datang perbedaan pertamanya. Kalau si perokok, dia punya sesuatu yang si non-perokok tidak punya. Hal itu adalah jam pasir yang mulai berjalan langsung ketika dia bangun. Pasir dalam jam ini melambangkan rasa nyaman dari si perokok reguler yang sudah merokok setiap hari. Dan di video sebelumnya di profilku, aku sudah menjelaskan tentang kategori perokok. Semakin lama dia tidak merokok, semakin dia akan merasa seperti ada yang kurang. Dan rasa kekurangan itu tidak nyaman. Rasanya mirip dengan rasa lapar dan muncul kira-kira di sekitar sini. Si perokok terus merasakan kekurangan ini sampai dia merokok dan reset jam pasirnya lagi. Tapi sekarang pasirnya berkurang lagi dan roller coaster itu berlanjut sepanjang hari sampai dia tidur. Di hari berikutnya ini berulang lagi. Kenapa ini terjadi? Saat aku memasukkan nikotin ke dalam tubuhku, maka tubuh akan melakukan proses pembersihan untuk mengeluarkan nikotin alias racun itu. Kalau aku sering melakukan ini dalam jangka panjang, kondisi dan perasaan yang aku punya saat konsumsi nikotin akan menjadi keadaan normal yang baru untukku. Sekarang ketika nikotin di dalam tubuhku berkurang, aku akan merasa kekurangan dan harus refill untuk bisa merasa normal lagi. Di titik ini aku sudah kecanduan. Aku baru sadar ini ketika sudah terlambat, karena sebelumnya aku tidak tahu rasa candu itu bagaimana. Itu hampir tidak mungkin untuk mencegah menjadi candu kalau kecanduan cuma bisa dideteksi ketika sudah terlambat. Siklus ini berulang setiap hari seumur hidup kalau aku tidak menghentikannya. Mungkin kamu pikir, ya sudah, kenapa nggak berhenti aja? Ya, kalau semudah itu aku nggak perlu belajar tentang ini. Tapi masalahnya, tekad dan disiplin biasanya hanya bekerja untuk sementara. Dan kepercayaan kalau aku cuma cukup lama tidak merokok, aku akan bebas, itu tidak benar. Setelah berhenti selama tahunan pun bisa gampang menjadi perokok lagi. Ketika itu terjadi, aku selalu bilang aku bisa mengendalikan kecanduanku dan bisa mulai dan berhenti lagi kapan saja aku mau. Tapi sebenarnya aku tertangkap dalam perangkap di mana aku percaya aku menikmati merokok. Kenapa itu sebenarnya salah? Aku sangat menikmati rokok. Adalah hal yang dulu aku percaya. Dan kalau ada orang bilang ke aku bahwa aku sebenarnya gak menikmatinya, aku akan pikir dia bicara omong kosong. Beruntung aku berada di lingkungan pertemanan yang punya pikiran terbuka. Itu mempengaruhi aku secara positif dan sepertinya selamatkan hidupku. Ini video keempat dari pengalamanku bagaimana aku berhenti merokok. Kenapa aku dulu sebagai perokok pada satu titik sudah tidak bisa lagi berhenti dengan tekad? Dan kalau bisa, kenapa itu cuma selalu untuk sementara, sampai ada satu kejadian dan aku kembali lagi ke nol? Bagaimana orang lain yang berhenti merokok melakukannya dan bisa berhasil, dan kenapa aku aja yang nggak bisa? Jujur, waktu aku masih merokok, pertanyaan ini bikin aku gila. Puluhan kali aku coba untuk berhenti dan gagal terus. Saat sadar aku tertangkap dalam perangkap kecanduan dalam siklus yang tidak pernah berhenti, aku jatuh ke titik terendah dalam hidupku. Awalnya aku pikir aku tidak akan pernah candu. Setelah aku sudah menjadi perokok, aku percaya aku menikmatinya. Coba kalau dulu kamu bilang ke aku bahwa aku sebenarnya gak menikmati rokok, aku pasti gak akan percaya. Bagaimana rasa nikmat yang aku rasa ketika aku merokok itu cuma ilusi? Di video sebelumnya, kamu sudah belajar tentang kategori perokok yang berbeda dan siklus kecanduan.
Sebagai perokok, aku sudah terbiasa dengan nikotin, dan aku akan merasa ada kekurangan kalau aku tidak punya nikotin di dalam tubuhku. Kalau aku merokok, rasa kekurangan ini hilang, dan aku akan merasa normal lagi. Karena ini adalah peningkatan dari perasaan atau keadaanku yang sebelumnya, itu terasa bagus dan membuat ilusi aku menikmatinya. Walau sebenarnya aku cuma membereskan masalah untuk sementara yang dibuat oleh rokok sendiri. Siklus ini berulang dari pagi sampai malam. Sekarang mungkin kamu pikir, ya sudah, kenapa nggak pertahan aja sampai semua nikotin keluar dan jangan masukin yang baru lagi? Ya, kamu benar, tubuh kita cepat menjadi bebas nikotin, tapi bukan itu masalahnya. Karena sekarang aku sudah percaya bahwa aku dulu selalu menikmati merokok, itu terasa seperti aku harus mengorbankan sesuatu. Seperti aku tidak boleh merokok, walau sebenarnya aku mau. Kepercayaan palsu ini membuat merokok semakin berharga dalam pikiranku, lebih dan lebih, sampai aku nggak bisa bertahan dan akhirnya aku merokok lagi. Apakah ada kepercayaan palsu lagi seperti ini yang mempersulit berhenti merokok? Aku dulu coba berhenti merokok, tapi semakin lama aku lanjut merokok, secara otomatis aku memperkuat beberapa kepercayaan yang selalu membuatku gagal dan mulai lagi. Hari ini aku bebas, tapi aku cuma beruntung karena hal yang tepat terjadi pada waktu yang tepat. Ini video kelima dari pengalamanku bagaimana aku berhasil berhenti merokok setelah candu lebih dari 15 tahun. Dari videoku sebelumnya, kamu sudah paham tentang kategori perokok, siklus kecanduan nikotin, dan kenapa kepercayaan bahwa aku menikmati rokok adalah salah satu kepercayaan palsu yang tidak memungkinkan kebebasan yang benar untukku ketika aku coba untuk berhenti. Dan itu karena aku selalu merasa seperti aku harus mengorbankan sesuatu. Pada satu titik, aku sudah tidak bisa lagi berhenti merokok dengan tekad atau disiplin. Selain kepercayaan aku menikmatinya, aku juga percaya bahwa merokok itu mengurangi stres dan membuatku merasa tenang. Merokok membuatku bisa fokus dengan lebih baik. Merokok membantu melawan kebosanan. Merokok adalah kebiasaan, dan aku juga punya ketakutan seperti aku tidak akan pernah bisa rasa normal atau menikmati hidupku lagi tanpa merokok. Namanya kepercayaan, karena sebagai efek dari kecanduan, aku benar-benar percaya bahwa hal ini benar. Walau aku sudah baca atau dengar hal ini semua adalah ilusi, aku tidak percaya itu. Untuk bisa merubah kepercayaanku, harus ada bukti. Dan itu belum cukup saat aku cuma melihat buktinya. Aku juga harus memahaminya, dan baru itu bisa merubah kepercayaanku. Tapi tanpa motivasi untuk memahaminya, aku tetap lanjut merokok. Baru saat aku mencapai titik terendah di hidupku, aku punya keinginan untuk belajar dengan benar tentang semua ilmu ini. Titik ini disebut rock bottom, dan juga sering dibilang seseorang harus mencapai titik ini dulu sebelum dia bisa berubah. Sebagai manusia, kita kebanyakan hanya mengambil tindakan ketika sudah hampir terlambat, dan aku beruntung aku mencapai rock bottom secepat itu. Aku belajar, aku harus menghilangkan setiap kepercayaan palsu dan setiap ketakutan satu persatu sampai ketergantungan psikologis dihapuskan secara total dan yang tersisa hanya ketergantungan fisik. Kalau aku tidak melakukan itu, berapa kali pun aku melewati ketergantungan fisiknya, aku selalu akan ditarik ke dalam perangkap ini lagi. Satu kepercayaan palsu sudah bisa cukup untuk membuatku gagal. Ini semua membuatku stres. Aku ingin merokok biar aku merasa tenang lagi. Tunggu, bukankah itu kepercayaan palsu juga? Dan bagaimana aku mengatasinya? Dulu aku yakin merokok bisa mengurangi stres, seperti itu adalah alat bantu untuk hilangin stres yang membuat aku lebih tenang. Karena aku sering dengar orang-orang bilang itu, dan merokok juga digambarkan sebagai ini dalam marketingnya. Aku senang aku tidak tertipu lagi oleh semua manipulasi itu, karena sekarang tidak ada yang menghalangi aku lagi untuk bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Ini video ke-6 dari pengalamanku bagaimana aku lepas dari kecanduan nikotin setelah merokok lebih dari 15 tahun dari hidupku. Kalau kamu lihat video sebelumnya, kamu sudah tahu tentang kategori perokok, siklus kecanduan, dan bagaimana untuk berhenti merokok, aku harus menghapus semua kepercayaan palsu dan ketakutan yang aku punya tentang merokok satu persatu sebelum melewati ketergantungan fisiknya, supaya aku nggak selalu gagal dan mulai merokok lagi setelah aku sudah berhenti.
Kepercayaan palsu pertama yang aku bahas adalah aku menikmati rokok, dan aku sudah jelaskan bagaimana ilusi itu berfungsi. Yang kedua yang aku sering dengar adalah merokok mengurangi stres. Jadi, kalau aku lagi stres, aku selalu merokok dan percaya itu membuatku lebih tenang. Saat pertama kali baca itu sebenarnya cuma ilusi, aku nggak percaya. Tapi dia berfungsi dengan cara yang sama seperti ilusi pertama, di mana aku yakin bahwa aku menikmati rokok. Kalau nikotin dipecah dan dikeluarkan oleh tubuhku, secara perlahan rasa kekurangannya muncul, dan rasa itu juga akan meningkatkan stres levelku sedikit. Seorang yang tidak merokok juga punya stres, tapi ketika aku sebagai perokok punya rasa kekurangan yang aku dapat saat aku sudah cukup lama tidak merokok, stresku sedikit lebih banyak dibandingkan sama dia. Kalau aku sekarang nyalain rokok dan hilangin rasa kekurangan itu, stres tambahan yang tadi datang dari keadaan ini dihapus, dan aku lagi ke level yang sama dengan si non-perokok. Itu membuat ilusi bila merokok mengurangi stres, walau kita cuma hilangin stres tambahan yang dibuat dari kecanduan nikotin dan rokok sendiri. Jika ini terjadi ketika aku di dalam situasi yang aku sudah punya stres, ilusi dan kepercayaan ini akan diperkuat lagi. Karena di titik yang rendah ini, itu akan terasa lebih melegakan untuk menghilangkan stres tambahan itu. Sekarang kalau aku bilang sama temanku, "Hey, merokok itu mengurangi stres," saat dia mengalami situasi yang sama, dia akan langsung percaya itu. Karena dia pasti nggak akan lakukan penelitian tentang ini terlebih dahulu. Ini adalah salah satu cara bagaimana informasi salah menyebar. Sebagai perokok, saat aku baca buku atau lagi bikin tugas yang membutuhkan fokus, aku dulu selalu merokok sebelumnya. Karena aku percaya merokok membantu untuk fokus. Tapi, apakah merokok benar bisa membantu aku untuk fokus lebih baik? Apakah merokok bisa membantu untuk fokus? Aku sangat menghargai aku mendapat kembali kemampuanku untuk bisa fokus 100%. Ini video ke-7 dari pengalamanku bagaimana aku berhenti sebagai pecandu berat. Ada beberapa langkah yang harus aku ambil untuk bebas dari siklus kecanduan. Dan di videoku yang lain, aku sudah jelaskan tentang kategori perokok dan kepercayaan palsu, seperti aku menikmatinya atau merokok mengurangi stres. Sekarang aku menganalisa kepercayaan berikutnya, merokok membantu fokus, yang kamu pasti juga pernah dengar. Waktu aku masih perokok dan lagi mau belajar, baca, menulis, atau kerjain tugas yang membutuhkan fokus, aku selalu merokok sebelum atau saat melakukannya. Ketika aku mengalami situasi di mana aku terdistraksi dan gak bisa fokus pada tugasku, aku sering pikir aku ingin merokok dengan harapan itu akan membuatku bisa fokus dengan lebih baik. Setelah aku nyalain, itu melegakan, dan benar. Sekarang aku merasa seperti aku bisa fokus lagi. Ilusi ini bekerja dengan cara yang sama seperti ilusi lain tentang merokok. Jika nikotin dipecah dan dikeluarkan oleh tubuhku, secara perlahan datang rasa kekurangan atau ketidaknyamanan ketika aku sudah cukup lama tidak merokok di sekitar sini. Dan karena itu, dalam otakku sekarang akan muncul pikiran, aku ingin merokok, aku ingin merokok. Kalau aku sedang berada dalam situasi yang aku mau fokus, ini tidak berguna dan mengalihkan perhatianku. Seorang yang tidak merokok tidak punya masalah ini. Tentu saja, seorang non-perokok kadang juga bisa terdistraksi. Tapi yang aku bilang adalah, untuk seorang perokok itu sedikit lebih sulit untuk fokus kalau dia selalu harus memastikan dia merasa puas sebelumnya. Apalagi sebagai perokok, aku dulu juga harus selalu pikir tentang apakah rokokku masih cukup, apakah di sana boleh merokok, dan kalau tidak, kapan aku bisa merokok lagi. Pikiran seperti ini ditambah dengan rasa kekurangan tersebut akan menempati sebagian kecil dari seluruh kemampuanku untuk fokus. Jadi, aku tidak bisa fokus secara maksimal. Apa akan terjadi kalau aku merokok sekarang? Aku akan bisa fokus dengan lebih baik dibandingkan dengan 1 menit sebelumnya. Dan karena itu adalah peningkatan, itu akan membuatku percaya bahwa rokok itu bantu aku untuk fokus. Walau sebenarnya, yang aku lakukan itu cuma menghapus rasa ketidaknyamanan dan kesulitan untuk fokus yang dibuat oleh kecanduan nikotin dan rokok sendiri. Kalau aku percaya bahwa rokok bisa membuatku fokus lebih baik dan menyebar informasi salah itu kepada temanku yang mungkin tidak akan cari tahu tentang ini dulu, dia juga akan percaya dan ilusinya akan memperkuat kepercayaan palsu ini. Aku dulu tidak cuma merokok ketika aku ingin fokus, tapi juga saat aku merasa bosan. Apakah merokok bisa melawan kebosanan? Aduh, bosan sekali.
Bikin apa ya? Rasa syukur yang aku rasakan karena aku sudah tidak harus melakukan ini lagi tidak bisa diungkapkan dengan kata. Karena dulu aku merokok sampai 30 batang sehari. Ini video ke-8 dari pengalamanku bagaimana aku bisa berhasil berhenti merokok. Dari videoku yang lain, kamu sudah tahu bagaimana kepercayaan palsu tentang merokok seperti aku menikmatinya, merokok mengurangi stres atau membantu untuk fokus, menahan aku di dalam siklus kecanduan. Kepercayaan seperti ini yang berasal dari ilusi tidak memungkinkan aku untuk berhenti merokok kalau aku sudah masuk ke kategori perokok normal, dan selalu membuatku mulai lagi setelah aku sudah melewati ketergantungan fisiknya. Salah satunya adalah merokok melawan rasa bosan, yang berfungsi sama seperti ilusi lain yang berasal dari kecanduan nikotin. Ketika nikotin dipecah dan dikeluarkan oleh tubuhku, secara perlahan datang rasa kekurangan di sekitar sini. Seperti aku sudah jelaskan di video sebelumnya tentang fokus, aku dapat merasakan kekurangan atau ketidaknyamanan ini jika aku sudah cukup lama tidak merokok. Dan karena itu, dalam otakku sekarang muncul pikiran, aku ingin merokok. Biasanya kalau aku sibuk, aku bisa bertahan cukup lama tanpa merokok. Rasanya seperti waktu berlalu lebih cepat. Sering kali aku kaget, tapi juga bangga pada fakta aku sudah lupa tentang merokok. Dan ini selalu menjadi konfirmasi bagiku bahwa aku sebenarnya bisa bertahan tanpa merokok. Beda cerita kalau aku berada dalam situasi di mana aku rasa bosan. Karena aku tidak ada kegiatan penting yang distraksi aku, ketika pikiran aku ingin merokok itu muncul, pikiran ini akan tetap berada di latar depan dari kesadaranku. Dan aku tidak punya pilihan dan harus menghadapinya. Yang sekarang membuat ilusi merokok membantu melawan rasa bosan adalah: 1. Kalau aku merokok, aku akan punya kesibukan untuk sementara waktu. Dan 2. Walau setelah merokok aku akan kembali merasa bosan, bedanya sekarang aku sudah tidak punya keinginan untuk merokok lagi selama beberapa saat. Dan itu membuatku bertahan di dalam rasa bosan dengan lebih gampang. Itu adalah peningkatan dari keadaanku sebelumnya, walau sebenarnya aku cuma membereskan masalah untuk sementara yang dibuat oleh rokok sendiri. Kepercayaan palsu yang dibuat oleh ilusi seperti ini membuat berhenti merokok sulit untukku. Karena kalau aku berhenti, pasti akan datang lagi hari yang aku merasa bosan. Dan karena dulu aku terbiasa merokok di dalam keadaan ini, aku ingat rokok lagi. Apakah itu berarti merokok adalah kebiasaan? Kenapa kamu merokok? Saat aku masih perokok, pertanyaan ini susah untuk dijawab. Tapi kalau ada yang tanya itu, aku harus siap untuk menjelaskannya. Jadi aku selalu bilang, karena itu kebiasaan, biar mereka diam. Terus, kenapa itu dulu begitu sulit bagiku untuk berhenti sebagai seorang kategori perokok normal kalau itu benar cuma kebiasaan? Syukurlah aku tidak pernah berhenti mempertanyakan hal seperti ini, atau aku pasti akan masih terjebak dalam siklus kecanduan. Ini video ke-9 dari pengalamanku bagaimana aku mengalahkan kecanduan nikotin dan menjadi bebas untuk selamanya. Seperti aku sudah jelaskan di video sebelumnya, ilusi tentang merokok seperti aku menikmatinya, merokok mengurangi stres, membantu fokus dan melawan rasa bosan adalah kepercayaan palsu yang tidak memungkinkan kebebasan yang benar untukku ketika aku coba berhenti, karena itu membuatku merasa seperti aku harus mengorbankan sesuatu. Kepercayaan palsu berikutnya yang paling sering aku dengar, khususnya dalam artikel tentang berhenti merokok, yaitu merokok adalah kebiasaan. Dalam penelitianku, aku menemukan informasi tentang topik ini saling bertentangan. Di artikel Science aku baca bahwa merokok adalah kebiasaan yang kuat karena itu merupakan perilaku yang diulang-ulang secara terus-menerus dalam situasi yang sama sehingga itu menjadi kebiasaan yang otomatis. Alan Carr di bab 3 dan 6 dalam bukunya yang juga ada dalam bahasa Indonesia menyatakan bahwa itu adalah kekeliruan dan merokok bukan kebiasaan karena kebiasaan itu sebenarnya gampang untuk diubah. Kata dia, masyarakat ditipu supaya kita percaya berhenti merokok dan mengubah kebiasaan itu sulit. Dan aku setuju. Dari buku Atomic Habits yang juga tersedia dalam bahasa Indonesia, aku belajar bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk itu sebenarnya sangat mudah. Jadi, kalau itu begitu gampang untuk merubah kebiasaan buruk, kenapa kebanyakan orang tetap punya kesulitan untuk berhenti merokok? Kata Alan Carr, itu karena merokok bukan kebiasaan, tapi kecanduan. Meskipun aku setuju dengan kebanyakan isi dari buku dia, menurutku ini kurang akurat dan kesimpulanku sendiri adalah merokok sendiri itu bukan kebiasaan,
tapi mengandung unsur perilaku dari kebiasaan di dalamnya yang terbentuk sebagai akibat dari kecanduan nikotin. Karena kecanduan nikotin bertumbuh, dalam jangka panjang, keinginanku untuk merokok mulai muncul lebih sering dalam sehari. Dan karena itu, secara perlahan aku menjadi terbiasa untuk merokok di dalam berbagai situasi yang sama, seperti setelah makan atau sambil ngopi. Hal itu merupakan smoking situations. Apa itu smoking situations dan bagaimana cara berfungsinya? Aku dulu punya banyak situasi di mana aku merokok, seperti setelah makan, sambil ngopi, atau saat nongkrong sama teman. Namanya smoking situations, dan sebagai seorang kategori perokok normal, untuk bisa bebas dari kecanduan nikotin, aku harus paham dulu bagaimana cara berfungsinya. Aku sering pikir, seharusnya aku sudah tahu tentang ini dari dulu, dan aku tidak perlu terjebak selama itu. Ini video ke-10 dari pengalamanku bagaimana aku bisa berhenti merokok. Seperti aku jelaskan di episode sebelumnya, merokok sendiri bukan kebiasaan, tapi semakin lama aku merokok sebagai akibat dari kecanduan nikotin dan secara perlahan, aku menjadi terbiasa untuk merokok dalam berbagai situasi yang sama yang menjadi smoking situations untukku. Sebagai perokok, kita semua pasti punya smoking situations atau trigger yang sama, seperti contoh yang aku sebutkan tadi. Tapi juga ada trigger unik yang cuma kita sendiri yang punya. Semua situasi, tempat, orang, atau hal yang mengingatkan kita untuk merokok bisa disebut trigger. Ketika aku coba untuk berhenti merokok dan salah satu situasi ini datang lagi, mau tidak mau, secara otomatis aku ingat tentang merokok. Kalau aku masih punya kepercayaan palsu tentang merokok, seperti aku menikmatinya, merokok mengurangi stres, membantu fokus, dan melawan rasa bosan, dan masih percaya merokok dalam cara atau bentuk apapun menolong atau memberikan sesuatu positif padaku, aku akan merasa seperti aku mengorbankan sesuatu kalau aku tidak memperbolehkan diriku untuk merokok. Di beberapa percobaan pertama untuk berhenti merokok, aku sering coba bertahan seperti ini dengan tekad dan disiplin. Tapi itu selalu hanya pertanyaan waktu, sampai satu momen datang di mana aku lemah atau tidak punya kekuatan mental yang cukup dan aku kembali ke nol. Baru setelah aku belajar bagaimana kepercayaan palsu tentang merokok terbentuk dan dari mana dia berasal, aku bisa melewati ketergantungan fisiknya tanpa ada sesuatu yang selalu membuatku gagal dan tarik aku kembali lagi ke dalam siklus kecanduan. Seluruh pelajaranku aku sudah jadikan video dan kamu bisa menemukannya di profilku. Setelah aku sudah paham itu, smoking situations dan trigger masih tetap ada. Tapi aku cepat menjadi terbiasa untuk tidak merokok lagi dalam semua situasi itu. Dan seiring berjalannya waktu, aku benar-benar melupakannya. Tentu saja, sebelum berhenti, aku juga punya ketakutan besar seperti aku tidak akan pernah bisa rasa normal atau menikmati hidupku lagi tanpa merokok. Apakah itu benar? Dan bagaimana aku mengatasi ketakutan itu? Ketakutan terbesarku saat aku berhenti merokok adalah aku tidak akan pernah bisa rasa normal atau menikmati hidupku lagi tanpa merokok. Menghadapi ketakutan ini adalah satu-satunya keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Ini video ke-11 dari pengalamanku bagaimana aku berhasil lepas dari siklus kecanduan untuk selamanya. Kalau kamu sudah menonton dari awal, kamu tahu sebelum aku bisa mencapai tahap ini sebagai seorang kategori perokok regular, aku harus menghapus semua kepercayaan palsu yang dulu aku punya tentang merokok. Seperti aku menikmatinya, merokok mengurangi stres, membantu fokus, melawan rasa bosan, dan adalah kebiasaan. Habis itu, aku sadar bahwa merokok itu sebenarnya tidak memberikan hal positif apapun bagiku, dan bagaimana merokok hanya menyelesaikan masalah yang diciptakan olehnya sendiri. Di episode sebelumnya tentang smoking situations, aku juga jelaskan bagaimana aku cepat menjadi terbiasa untuk tidak merokok dalam situasi yang aku sebelumnya selalu melakukannya. Tapi setelah aku sudah belajar semua ini, aku tetap masih takut kalau rasa pengen rokok tidak akan pernah hilang sepenuhnya, dan aku selalu akan punya keinginan untuk merokok seumur hidupku. Kalau kamu juga sudah siap, tapi sama seperti aku dulu masih punya perasaan ragu dan ketakutan tentang berhenti, kamu bisa komen tepatnya apa yang membuat kamu ragu atau takut tentang berhenti merokok. Itu tidak apa-apa, karena ketakutan itu yang kamu punya, pasti orang lain juga punya.
Kita bisa cari tahu bersama apakah ketakutan kamu beralasan atau tidak, dan aku bisa bagikan pengetahuan yang aku dapat dari pengalamanku. Walau aku sudah baca di beberapa buku yang berbeda bahwa kita benar-benar akan bebas dari keinginan untuk merokok selamanya kalau kita melakukannya dengan cara benar, aku juga belum percaya ini 100%, tapi aku memutuskan untuk tetap mencobanya, untuk cari tahu sendiri. Untuk mencari tahu kebenarannya, aku harus melewati tahap terakhir sebelum aku bisa mencapai kebebasan yang sudah selalu aku dambakan selama ini, yaitu ketergantungan fisiknya. Bagaimana rasanya berhenti merokok? Kalau aku berhenti merokok sekarang, berapa lama sampai rasa keinginannya menghilang sepenuhnya? Itu tergantung kategori perokok dan seberapa besar seorang paham tentang kecanduan nikotin. Kebanyakan perokok terjebak dalam siklus kecanduan seumur hidup karena mereka tidak tahu cara kerjanya, dan aku sangat bersyukur aku bisa lepas. Ini adalah video ke-12 dari pengalamanku bagaimana aku sukses berhenti merokok untuk terakhir kalinya dan untuk selamanya. Alasan semua percobaanku sebelumnya selalu gagal adalah saat itu aku masih punya kepercayaan palsu tentang merokok, seperti aku menikmatinya, merokok mengurangi stres, membantu fokus, melawan rasa bosan, dan adalah kebiasaan. Tapi setelah aku paham kenapa ini semua cuma ilusi dan berhasil untuk menghilangkannya satu persatu, aku sadar bahwa merokok itu sebenarnya tidak memberikan hal positif apapun bagiku dan hanya menyelesaikan masalah yang diciptakan olehnya sendiri. Di tahap ini, yang memisah aku dari kebebasan hanya ketergantungan fisik dan ketakutan tentang berhenti merokok yang aku sudah bahas di episode sebelumnya. Salah satunya adalah aku selalu akan ingat tentang merokok kalau aku masuk situasi atau smoking situations di mana aku dulu sering merokok. Dan aku juga takut tentang gejala putus zat kalau aku melewati ketergantungan fisiknya. Kecanduan nikotin seperti kecanduan lain terbuat dari bagian ketergantungan psikologis di mana aku punya keinginan secara mental, dan bagian ketergantungan fisik di mana aku merasakan gejala putus zat kalau aku tidak mendapatkannya. Bagian terbesarnya yang tidak memungkinkan kebanyakan orang untuk berhenti merokok adalah bagian ketergantungan psikologisnya. Kalau diteliti, gejala putus zat dari nikotin itu tidak terlalu intens dibanding dengan kecanduan lain-lain. Jadi, saat aku sudah benar-benar bersih dari ketergantungan psikologis, aku bisa melihat cahaya di ujung terowongan dan sudah hampir mencapai kebebasan yang selalu aku dambakan selama ini. Aku merokok untuk terakhir kali sebelum tidur, biar aku menang 8 jam, di mana sudah cukup banyak nikotin keluar dari tubuhku. Karena selama ada nikotin di dalam tubuh, akan ada rasa kekurangannya. Awalnya rasanya sangat tidak nyaman, tapi dengan setiap hari ketidaknyamanannya berkurang dan sedikit demi sedikit diganti dengan euforia. Karena sekarang aku sudah tidak punya satupun kepercayaan palsu tentang merokok lagi, maka tidak akan ada alasan untuk mulai lagi, dan aku tahu itu dengan pasti. Aku tidak akan pernah melepaskan kebebasan ini. Apakah kamu masih kesulitan untuk berhenti merokok? Tonton ulang seri ini dari awal dan dengarkan setiap kata dan kalimat dengan saksama. Untuk semua 12 episode, aku juga bikin versi yang lebih detail di channel YouTube-ku. Sampai jumpa di sana.